Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Azifa Yusrinawati dengan NIM 192071900096. Oke, di sini saya akan melakukan presentasi pengembangan buku ajar bahasa Arab kelas 10 untuk Madrasah Aliyah. Oke, di sini saya mengembangkan buku ada dua jenis, yaitu yang seperti buku awal, yaitu berjenis file PDF, kemudian juga ada PPT. Ya, oke, langsung saja. Ini bagian anatomi buku. Nah, buku yang saya kembangkan ini adalah buku bahasa Arab MA untuk kelas 10 ya. Penerbit Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang ditulis oleh Muhammad Ilyas. Nah, tahun terbit ini tahun 2020. Kota tempat terbit Jakarta, kemudian di editor yaitu Ahmad Mubalik. Nah, alamat penerbit ini Jalan Lapangan Banteng, nomor Banteng Barat, nomor 3 sampai 4, lantai 6 sampai 7, Jakarta 10 110. SBN-nya 978 strip 623 strip 6687 strip 59 strip 8 jilid lengkap. Kemudian ISBN yang kedua 978 623 6687 60 strip 4 jilid 1. Buku ini cetakan pertama, yaitu cetakan ke-1 pada tahun 2020. Jumlah seluruh halamannya yaitu 124 halaman dengan ukuran kertas A4 21 kali 29,7 cm. Selanjutnya yaitu pengembangan buku. Nah, di sini kita melihat cover. Cover ini saya kembangkan menjadi berpakai bahasa Arab ya di sini. Dari atas, dari Kementerian, Direktorat KSKK, kemudian saya kembangkan, saya ubah menjadi berbahasa Arab. Kemudian background, layarnya gambar kaligrafi ini juga saya ubah, dan hijau-hijau biru-biru ini seperti saya lihat itu pertama kali lihat itu seperti tidak rapi ataupun cuma hiasan-hiasan terserah seperti itu ya, menurut saya seperti itu. Kemudian saya ganti ini hiasan ini melihat ini belakangnya backgroundnya jadinya agak ketutupan ini, jadinya saya ganti menjadi yang sebelah ini. Nah, Al-Arabiyah Lughatul Qur'anul Karim seperti ini. Kemudian ini bahasa Arab Al-Lughatul Arabiyah, kemudian di Madrasah Aliyah kelas 10 saya ubah bahasa Arab. Nah, kemudian daftar isi atau Al-Fahrusya ini saya langsung ke bab 1 ya. Saya mengambil yang bab 2 dari buku ini tuh, saya mengambil bab 2 di mana ini isi buku dari bab 2 ini adalah Al-Usrah wal Bait. Nah, insya Allah isinya sama, daftar isinya sama. Ada satu saja, ini aswad ya. Kemudian pada awal bab, yaitu awal pembelajaran bab kedua, di sini adalah ini biasa saja ya, biasa saja menurut saya, ini biasa saja kayak, dan tidak ada warna. Kemudian saya ubah menjadi seperti ini, Adar Susani. Ini ada saya berikan gambar animasi rumah sama keluarga, karena pembahasan di bab kedua ini adalah tentang Al-Usrah wal Bait. Kemudian saya tambahi untuk
tambahi tujuan pembelajaran. Di sini kan tidak ada, di sini ada, saya tambahi. Dan pada halaman selanjutnya ini kompetensi dasar, ini ada ya, tetap ada sama kompetensi dasarnya. Saya desain sama ya, hanya berbeda ini bagian halaman atas sama bawahnya saya kasih warna biru. Kemudian halaman selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi, ini saya kecilkan ya, dan ini kan itu kan banyak sekali, detail sekali ya, dan saya ini saya satu jadikan rinci, bukan rinci tapi jadikan agar lebih singkat tapi mencakup semuanya. Nah seperti itu. Kemudian ada peta konsep. Nah ini seharusnya pakai bahasa Arab ya, saya ngembanginnya karena judul awal itu sudah pakai bahasa Arab, cover bukunya itu bahasa Arab. Seharusnya tadi tujuan pembelajaran, terus isinya itu harusnya pakai bahasa Arab. Kemudian peta konsep. Di sini perbedaannya adalah muatan materi, tindak tutur, dan gramatikal. Nah di sini saya mengembangkan jadi beberapa kegiatan. Mungkin nanti untuk gurunya dapat, jika menggunakan buku ajar ini, gurunya itu dapat membagi setiap pertemuan itu satu kegiatan, dipusatkan satu kegiatan agar tujuannya tercapai. Kemudian hal ini masuk ke materi pertama, al-istima. Nah di sini saya menyediakan barcode ya, scan barcode ini nanti dapat digunakan. Ini media istima. Kalau misalkan gurunya bisa memilih, mungkin nanti kalau gurunya bisa membacakan materi istimanya, atau nanti langsung saja muridnya itu scan barcode. Ini sama, mufradatnya sama. Kemudian yang bagian ba ini saya ganti karena menurut saya ini tuh untuk materi al-usrah wal bait itu seperti tidak masuk ya. Mufradatnya ini gambar-gambarnya itu seperti perabotan dapur ya, al-adawat, seperti perabotan masak dapur. Misalkan kalau gambar itu mungkin kalau berkaitan dengan temanya materi itu yaitu seperti gambar ghurfatun naum atau ghurfatul julus seperti itu, atau gambar keluarga seperti itu. Nah di sini saya ganti dengan gambar seperti ini. Nah di sini perintahnya lakhit as-surah wastami aswar wastami ilal mufradat wal ibarat maktub tahta surah al-munasibah. Nah di sini nanti siswa itu ketika mendengar ini istimanya itu tidak urut. Jadi nanti ketika siswa mendengar kalimat pertama itu apa, misalkan hammam, jadi siswa itu harus mencari mana gambar hammam lalu menuliskan mufradat yang tepat di gambar yang tepat juga. Jadi tidak urut, misalkan abun terus ya jelis, tidak seperti itu. Jadi nanti siswa juga diasah pendengaran, pengetahuan, pemahaman mufradatnya. Jadi siswa nanti memilih di mana mufradat yang sesuai dengan gambarnya. Nah, kemudian ini al-istima. Yang kedua an-nas ajib anil as'ilah. Nah ini nanti itu di materi istima yang di scan barcode tadi disediakan sebuah nas, kemudian siswa mendengarkan, kemudian lalu menjawab soal ini, dimana sahih khata itu. Nah ini kemudian materi qiraah. Nah qiraah ini isi teksnya itu saya sedikit saya ganti karena apa, di sini
fil bait ini langsung nahnu. Lah nahnu itu siapa? Nahnu siapa? Tidak ada keterangan orangnya atau siapa. Seperti itu. Jadi di sini saya tambahkan dengan nama. Ismi Umar. Saya awali dengan nama. Biar jelas pelakunya siapa. Ya, kalau di sini nahnu itu siapa? Keluarganya siapa? Seperti itu. Dan saya ganti ini berapa teksnya. Kemudian untuk latihan qiraahnya ini ada sama, yaitu yang pertama itu menjawab pertanyaan dari teks sesuai dengan teks, kemudian menjodohkan. Lalu selanjutnya yaitu ini al-qiraah, ini masih tadribat qiraah ya. Ini mengisi dengan huruf jar yang kosong itu diisi, mengisi dengan huruf jar, kemudian mengisi dengan fiil yang kedua, yang dal itu. Kemudian selanjutnya yaitu al-qawaid. Al-qawaid ini adalah materi domir. Domir ini masih sama dengan ini, masih sama ya. Contoh untuk memperhatikan. Kemudian perhatikan kaidah ini, kaidah ini saya ganti perintahnya, ini adalah kaidah, saya ganti. Lalu yang bagian bawah ini pakai bahasa Indonesia saya ubah menggunakan bahasa Arab. Nah sebenarnya yang ini, yang atas ini, kaidah atas pakai bahasa Arab dan bawah itu hampir sama ya, cuma itu terjemahnya saja. Dan sini saya tidak memakai terjemah dan saya tambahkan al-ghaib, ghaibah ini saya tambahkan. Kemudian al-qawaid ini, nah ini adalah contoh domir yang mana mutasil dan mana yang munfasil. Ini siswa dapat melihat dan memahaminya. Kemudian masih sama ini mengisi dengan fi'il yang sesuai domir, masih sama. Terus ini juga masih sama, ini tadribnya untuk tadrib domir itu masih sama. Kemudian ini juga masih ada tambahan, ini tidak saya hilangkan, anas wasofi deskriptif, ini tidak saya hilangkan, tetap ada. Terus materi al-kalam, nah di sini saya ganti. Karena apa? Di alif ini tabadul as'ilah ala jawabiyah bertukar jawab dengan temannya ya, dengan gambar yang sesuai. Ini aja contohnya, halo. Nah, halo itu apa? Seperti halo ya. Kenapa enggak ahlan seperti itu, assalamualaikum seperti itu? Kenapa enggak diganti seperti itu? Kenapa alu ya? Oke, ini kan contohnya seperti bertelepon ya, dan ini makan. Kemudian saya tuh melihatnya tuh bingung mau diapain. Terus kemudian saya ganti dengan menceritakan. Takallam anhi surah amamal fasal. Jadi murid itu menceritakan gambar ini, mendeskripsikan gambar ini, berbicara di depan kelas. Nah, nanti siswa dapat memilih yang rumah bagus atau rumah yang sudah rusak. Nah, mungkin nanti siswa juga berbicara membandingkan antara deskripsi rumah satu kemudian deskripsi rumah yang kedua. Nah, kemudian yang mbak ini takallum sama shadiqatu. Nah, ini berbicara dengan berpasangan dengan temannya. Untuk ini ada soal-soal untuk ditanyakan kepada teman. Ini kenapa saya kasih soal-soalnya untuk mesti acuan dalam bertanya. Karena mungkin kalau tidak ada seperti ini nanti siswanya bakal bingung mau bicara apa. Nah, makanya saya kasih acuan seperti ini.
Nah, kemudian selanjutnya yaitu Alkitabah. Alkitabah ini masih sama, ini merapikan, masih sama ya. Terus yang berbeda, tidak ada yang berbeda di sini, masih sama. Untuk selanjutnya ini rangkuman materi. Rangkuman materi ini saya buat dengan berbahasa Arab ya. Karena judul cover tadi sudah berbahasa Arab, seharusnya isinya berbahasa Arab semua. Namun ada beberapa yang belum saya bahasa Arabkan karena keterbatasan waktu saya. Mungkin nanti akan saya perbaiki lagi ke depannya agar semuanya full berbahasa Arab, karena covernya sudah bahasa Arab. Nah, untuk selanjutnya adalah sampul penutup buku. Ini juga, ini terlihat juga tidak rapi nih, seperti apa, seperti tidak niat ya menurut saya. Terus ini belakangnya saya ganti juga dengan bahasa Arab. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.